Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa nastahdihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtadi wa may yudlil falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ballagha risalah wa adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa tarakaha ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'd. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Azza wa Jalla dengan segala hidayah, nikmatnya, inayahnya kita berkumpul di tempat ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kepada kita semua istiqomah dan ketaatan. Amin. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, khairul anbiya'i wal mursalin, sebagai nabi dan sebagai rasul. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah jami'an. Ada sebuah pembahasan yang sangat luar biasa di dalam kitabnya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi, judulnya adalah Efek Dosa Terhadap Hati. Di antaranya Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menukil dalil-dalil tentang ketika kita sudah tidak peduli lagi dan tidak menasihati lagi sekitar kita ketika kemaksiatan terjadi. Bahkan bagaimana nanti sikap keluarga kita dan anak-anak kita disebutkan di antaranya banyak dalil yang bahas masalah itu. Insya Allah kita akan singgung sedikit masalah itu, ya. Dan juga alasan besarnya kenapa, ya, kita kadang-kadang ketika nasihatin itu kok berat, ya, dan efeknya. Al-Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi menukil yang pertama yang dari sekian banyak dalil, di antaranya dari Mu'jam Tabrani, ya, diriwayatkan dari Abdullah bin Abbas bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma tarfafa qaumun kailan wala bakhasul mizan illa man'ahumullahu azza wa jalla al-qadar." Disebutkan hadis ini, ya, dikuatkan dengan dalil-dalil yang sekitarnya, yang lainnya, yang semisal dengan ini. Yang pertama dikatakan, tidaklah mereka mengurangi timbangan, ya. Kemudian juga berbuat curang dalam timbangan. Tafafa qaumun kailan. Tafafa di sini adalah mengurangi timbangan. Makanya wailul lil mutaffifin, ya. Kemudian wa bakhasul mizan, ya, dan curang. Bakhas ini adalah kecurangan. Mizan adalah takaran, ya. Maka illa man'ahumullahu azza wa jalla al-qatar, kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menahan tetesan dari langit, yaitu menahan hujan. Istilah qatra di sini adalah tetesan, artinya netes saja enggak. Ya. Bahkan di riwayat yang lain disebutkan laulal bahari lam yumtir. Kalau seandainya bukan karena binatang ternak, maka nggak akan pernah Allah menurunkan hujan. Makanya ikhwah, kalau kita muhasabah, ya, tempat yang turun hujan duluan yang apa? Jutaan. Bukan. Yang ada binatang ternaknya. Kira-kira kota turun hujan duluan enggak? Bukan. Gunung dulu. Yang ada binatang ternaknya. Artinya apa? Mereka itu, kata Allah SWT, dan tidaklah segala sesuatu illa la yusbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahum. Ya, ma min syai'in illa yusbihu bihamdihi. Tidaklah segala sesuatu kecuali bertasbih kepada Allah SWT.
akan tapi kalian tidak mau bicara mereka bertasbih. Ya, binatang itu berzikir sama Allah, makanya hujannya itu diturunkan. Kalau nggak karena binatang ternak nggak turun itu hujan. Kalau isinya cuma manusia tak, makanya kadang-kadang kalau kota kita bicara desa-desa sudah turun hujan di beberapa waktu, betul enggak? Giliran kota kapan? Belum turun-turun. Subhanallah. Banyak ini yang terjadi dan inilah kenyataan. Bagaimana Allah SWT melakukan ini karena kecurangan yang terjadi di tempat tersebut. Itu satu. Kemudian yang berikutnya, wa ma dhahara fi qaumin az-zina illa dhahara fihim al-maut. Dikatakan tidaklah nampak secara terang-terangan dalam suatu kaum zina kecuali Allah akan tampakkan kematian yang banyak. Ya, kalau istilah kita dalam hadis yang lain itu nanti di akhir zaman Rasulullah menjelaskan nggak akan pernah terjadi kiamat kecuali apa? Adanya kematian mendadak, mautul mufajir. Kebayang? Dan sekarang terjadi nggak? Terjadi di mana-mana. Ya, sampai kita baru ngobrol sama anak sudah berangkat. Kita kaget-kaget dengan posisi ini. Ya. Kemudian yang berikutnya adalah bahwa dhahara fi qaumin ar-riba illa sallallahu alaihim al-junud na'udzubillah. Dan tidaklah dalam suatu kaum tampak riba secara terang-terangan kecuali Allah akan berikan kepada mereka kegilaan. Sekarang orang sehat bisa stres gara-gara apa? Hidup berat dan lain sebagainya, bisnis susah kanan kiri, jadi benar-benar hidup yang luar biasa beratnya dalam posisi ekonomi dan lain sebagainya. Maka banyak orang yang kemudian pengangguran, stres, ngelamun dan lain-lain. Coba lihat. Kenapa? Karena di saat itu riba merajalela dan sekarang terjadi eko. Coba kita lihat, nah, bagaimana iklan riba itu sekarang seakan-akan menjadi biasa. Ya, di HP itu sudah seluas-luaskan riba. Dan dulu nggak terjadi seperti itu. Sekarang subhanallah. Ya. Kemudian yang berikutnya, ya, wala dhahara fi qaumin al-qatlu yaqtulu ba'dhum ba'dhan illa sallallahu alaihim al-aduwwa. Dikatakan dan tidaklah dalam suatu kaum itu banyak pembunuhan. Ya, kecuali Allah Subhanahu wa taala akan berikan kepada mereka hukuman adalah musuh mereka sendiri. Artinya mereka akan saling bermusuhan dalam musuhnya seperti ini. Kemudian dikatakan juga wala dhahara fi qaumin amalu qaumi lut illa dhahara fihim al-khasfa. Na'udzubillah. Khasfa ini ya, dan tidaklah nampak dalam suatu kaum itu perbuatan kaum Lut. Kalau sekarang kita kerennya LGBT. Ya, kecuali Allah akan berikan kepada mereka gempa bumi. Dan itu sudah terjadi di mana-mana. Iya betul. Ya. Lalu daerah gempa, sebentar gempa lagi. Kemudian juga, nah ini, wa ma taraka qaumun al-amru bil ma'ruf wa nahyu 'anil munkar illa lam tarfa'u a'malahum wa lam yasma'u du'a'uhum. Pembahasan kita yang terakhir. Tidaklah kaum itu meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Orang sudah nggak peduli lagi ketika ada orang maksiat, mereka sudah mulai nafsi-nafsi atau sendiri-sendiri, kecuali Allah akan berikan kepada mereka apa? Amalannya ditahan, nggak diangkat sama Allah satu. Yang kedua adalah mereka nggak bakal didengar doanya. Dua. Ya, ini diantara hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abi Dunya. Kemudian di dalam riwayat yang lain, riwayat yang saya sebutkan ini saling menguatkan. Riwayat yang lain disebutkan dari Aisyah, ya. Dalam Musnad Imam Ahmad disebutkan dari yang lainnya, dari Urwah, kemudian dari Aisyah, dia mengatakan dakhala alayya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qad hafazahu nafs. Ya, masuk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam posisi gundah. Ya. Orang gundah itu gimana? Wajahnya kan kelihatan gelisah. Betul. Fa'araftu fi wajhihi annahu qad hafazahu syai'. Aku tahu melihat dari wajahnya bahwasanya Rasulullah ada yang membuat dirinya gelisah pada waktu itu. Ini apa? Famatakallama hatta tawadda'a.
Maka kemudian Rasulullah nggak ngomong sampai wudhu. Begitu wudhu apa yang terjadi? Wa kharaja. Kemudian keluar dari rumahnya menuju kemana? Ke masjid. Fala sibtu bil hujrah. Maka aku pun nempel dengan tembok kamar. Ya, karena tembok kamar ini sama masjid sebelahan. Maka kedengaran Rasulullah ngomong apa? Maka kemudian Rasulullah fasa'id dan mimbar, naik ke mimbar, kemudian fahamidallah wa athna alaih, ya, memuji Allah dan juga ya, mengatakan alhamdulillah dan juga memuji dan menyanjung Allah azza wa jalla. Kemudian thumma qala ya ayyuhan nas, wahai manusia, innallaha azza wa jalla yaqulu lakum, sesungguhnya Allah mengatakan kepada kalian, berfirman, muru bil ma'ruf wanhau 'anil munkar, perintahkan kepada kebaikan dan laranglah kemungkaran, keburukan, ya, qabla an tad'uni fala ujibu lakum, sebelum kalian berdoa dan aku tidak menjawabnya. 1. 2. Wa tastansiruni fala ansurukum, kalian minta tolong kepadaku dan aku enggak akan tolong kalian. Yang ketiga adalah wa tas'aluni fala utilakum, dan kalian minta kepadaku dan aku tidak berikan kepada kalian. 3 ancaman yang Allah berikan ketika seseorang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar. Bahkan Syekh Ali Hasan Al-Hal menjelaskan dari riwayat ini ada yang dhaif, tapi banyaknya syawahid dari hadis yang lain. Ya, bahkan dikatakan oleh Syekh Al-Arnaud bahwa hadis ini hasan li ghairi. Ya, karena banyak hadis yang kemudian mengangkat hadis itu. Kemudian yang berikutnya dikatakan oleh Al-Umari, ya, menjelaskan seorang ulama terdahulu, ya, seorang yang zuhud, dia mengatakan inna min ghaflatika an nafsi, kelalaian seseorang terhadap dirinya sendiri, ya, wa i'radika anillah, dan pembangkangan seseorang kepada Allah azza wa jalla, antara ma yushitullah fatajawazah, dikatakan engkau melihat sesuatu yang apa yang membuat Allah murka, kemudian kalian diamkan begitu saja. Itu 1. Ya. Kemudian yang kedua adalah wa la ta'muruna fihi wa la tanhauna khaufan mimma la yamliku li nafsihi darran wa la nafa. Ya. Sampai-sampai kalian itu enggak mau nyuruh kepada kebaikan, enggak mau melarang kemungkaran, karena rasa takut kalian kepada makhluk yang tidak memberikan manfaat dan tidak mendatangkan manfaat. Ya ikhwah, secara garis besar, kalau ada istilah makhluk yang tidak mendatangkan manfaat dan tidak memberikan manfaat, siapa kira-kira? Manusia. Selesai. Ya enggak, kadang-kadang kita ini mau nasihati, nanti akhirnya rusak hubungan sama dia. Mau pilih mana? Rusak hubungan sama Allah atau sama manusia? Ketika kemudian kita bicara hubungan sama manusia rusak, tapi Allah ridha sama kita, yang lainnya bakal cinta sama kita secara otomatis. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala itu menjelaskan masalah ini. Di dalam hadis Rasulullah disebutkan bagaimana kalau Allah sudah ridha sama hambanya. Tapi kalau sudah Allah murka sama hambanya, 1 orang senang sama dia, 1000 orang bisa benci sama kita. Kita bisa bayangkan. Jadi perkara ini bukan perkara yang santai, bukan perkara yang dianggap kemudian remeh gitu aja kita bisa lewati. Mungkin di satu sisi kita tenang sekarang, tapi di sisi yang lain kita akan muncul ribuan masalah yang kemudian akan menghantui diri kita karena Allah benci sama hambanya. Jelas kalau di sini. Kemudian yang berikutnya ya, kemudian dikatakan juga, perkataan ini lebih jelas lagi. Dinukil oleh Al-Imam Ibnu Qayyim mengatakan, dia mengatakan mantarakan amru bil ma'ruf wan nahi munkar. Berarti kan efeknya kepada keluarga. Barang siapa yang meninggalkan amar ma'ruf nahi munkar, ya, makhafata minal makhlukin mirjazahi, dia takut kepada makhluk, maksudnya manusia, nuzi'at minhu ta'ah, Allah akan cabut ketaatannya. Jelas. Jadi rasa taatnya dia sama Allah dicabut. Akhirnya apa? Dilemahkan keinginannya beribadah. 1. Yang kedua adalah walau amara waladahu au ba'da mawalihi lastakhaffa bihaqqihi. Dikatakan kalau seandainya dia memerintahkan anaknya atau sebagian pembantunya, maka perintahnya akan dianggap remeh oleh mereka.
alias nggak didengar. Itu Allah palingkan keluarganya gara-gara apa? Gara-gara dia sudah nggak peduli tentang amar ma'ruf nahi munkar. Dia kalau sudah nggak, kadang-kadang ini orang tua kalau sudah tua nih, dalam kondisi sudah nggak kerja, kemudian dia dibantu sama anak, betul apa enggak? Akhirnya mau nasihatin anak takut. Gara-gara apa? Nanti kalau anak saya marah, saya akhirnya jauh nih anak dari saya, akhirnya saya nggak bisa apa-apa. Ahsan sudahlah, sudah apa-apa. Akhirnya apa? Itu anak akan meremehkan dirinya habis. Allah hinakan dia di depan keluarganya sendiri. Tapi kalau kita masih tegas sama keluarga kita, walaupun mereka yang ngasih, sekalipun pada dasarnya mereka itu bisa ngasih karena perintah Allah, pada dasarnya karena kehendak Allah semuanya, bukan karena anak kita kemauan. Enggak. Kalau Allah mau gerakin untuk mereka nggak mau ngasih, kita nggak bakal ngasih. Semua kembali kepada bagaimana Allah berkehendak di sini. Makanya keyakinan seorang hamba kepada Allah Azza wa Jalla itu sangat penting sekali. Nah, kalau Allah mau, itu anak durhaka cepat bisa dengan mudahnya. Makanya kebayang nggak? Ada seorang orang tua yang kadang-kadang dia punya niat buat anaknya, jangan sampai anak saya kayak saya. Cukup bapaknya aja yang buruk, anaknya jangan. Ada yang kayak gitu. Kemudian si anak ini subhanallah disukaiin pesantren, sekolah pesantren minggat, di sekolah yang mana minggat lagi, dia sekolah mana, ya Allah salah saya di mana? Padahal kadang-kadang orang tua memberikan anak rizkinya bukan dengan cara yang benar, didapatkan dari perkara yang buruk, dan dia nggak bertobat sama Allah Azza wa Jalla. Terkadang si anak ini tadi, seorang orang tua ini mendapatkan sesuatu atau bermuamalah kepada Allah dengan cara yang Allah Subhanahu wa taala murka. Akhirnya apa? Allah buat keluarganya jadi buruk sama dia. Dan ini enggak terasa ya. Bagaimana kemudian Allah ingin menghukum seseorang dengan cara apa? Dari keluarganya sendiri. Musuhnya, naudzubillah min dzalik. Kemudian disebutkan ya, perkataan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Akhir ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad, diriwayatkan oleh Imam Qayyim al-Jauzi, dikatakan ya ayuhan nas, wahai manusia, innakum tatluna hadhil ayat, kalian itu membaca ayat ini, yaitu surat Al-Maidah 105. Tapi wa innakum tad'unaha ala ghairi mawdhi'iha, dikatakan kalian itu meletakkan ayat ini, artinya praktek sama ayat ini bukan pada tempatnya. Kenapa? Allah mengatakan ya ayyuhalladzina amanu 'alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Ini ayat dibalik kadang-kadang prakteknya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan wahai orang-orang yang beriman, ya, jagalah dirimu, alaikum anfusakum. Ya. Kemudian Allah mengatakan tidaklah orang itu sesat karena memberikan madarat kepadamu jika kamu mendapatkan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Berarti ya ikhwah, kita kadang-kadang dibalik. Dibaliknya gimana? Ya, begitu kita bermuamalah kepada orang, itu lebih kita takutin dibanding dengan urusan kita sama Allah Azza wa Jalla. Alasannya, kalau orang ini bawa madarat gimana? Na'udzubillah min dzalik. Padahal kalau Allah sudah ngasih petunjuk kita, orang mau dolim kayak gimana ngefek nggak kira-kira? Ya udah, pada dasarnya ini ayat bunyinya kayak gitu. Tapi keyakinan kita diputar balik. Kalau orang dolim sama kita, nanti hidup kita berantakan gimana? Artinya, dalam menghadapi muamalah kita sama manusia, kita lebih berat ke orangnya daripada balik dan meminta kepada Allah Azza wa Jalla dengan cara melakukan perintahnya dan menjauhi larangannya. Itu nggak kita lakuin. Kita lebih belain siapa? Belain yang penting fulan nggak benci sama saya. Alhamdulillah. Dan efek semua ini kita akan bicara detail nanti di bawah. Yang jelas kita tahu dulu bahwa kalau ini terjadi ya ikhwan, maka hidup kita akan jadi berantakan. Kenapa? Karena Abu Bakar mengatakan ini sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan innan nasa idza ra'u dhalim, kalau manusia itu melihat orang yang zalim, falam ya'khudhu ala yadayhi
dan dia tidak mengambil tangannya, maksudnya menahannya. Ya, di riwayat yang lain, idza ra'ul munkar falam yughayyiru, kalau dia melihat kemungkaran dan dia tidak merubahnya, alias apa? Ngasih nasihat, ausyaka ayyaummahumullah biiqabin min indi, maka Allah akan memberikan kepadanya adab merata, yang baik kena, yang buruk kena. Bahkan disebutkan oleh Imam Ibnu Qayyim al-Jauzi dalam sebuah riwayat, ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan kepada Yusha' ibn Nun, ya ikhwah, Yusha' ibn Nun ini siapa kira-kira? Nah, Yusha' ibn Nun itu adalah Nabi Yunus. Ya, maka dikatakan sesungguhnya kata Allah Subhanahu wa taala, aku mengadab dari kaum 40-nya orang baik, 40.000 orang baik, 60.000-nya orang buruk. Sama Allah ditimpain semua ada. Bayangin, 40.000 orang baik kena, 60.000 orang buruk. Kalau orang buruk jelas dia menyebab. Lah 40.000-nya kemana? Kenapa? Karena kata Allah Subhanahu wa taala, ketika terjadi sesuatu yang Allah murkai, mereka enggak marah. Maka kalau istilah kita, kalau sudah karena Allah mereka melakukan sesuatu yang Allah benci, kita harusnya ikut benci juga. Bukan kemudian apa? Malah kemudian sikap kita santai. Sampai tahu Bani Israel rusaknya mereka gara-gara apa? Salah seorang di antara Bani Israel sampai dikatakan pada waktu dia orang taatnya, ya, ada sekelompok orang melakukan keburukan, adzaliman, maka kemudian orang yang saleh tadi memperingatkan mereka, jangan kalian melakukan itu merupakan kerusakan dan lain sebagainya. Besoknya ngapain? Duduk bareng, makan bareng, kayak nggak ada apa-apa. Terjadi nggak ini? Akhirnya Allah melaknat mereka gara-gara ini. Lu'ina Bani Israil ala lisan Daud wa Isa bin Maryam. Kenapa? Kanu la yatanahawna an munkarin fa'alu. Mereka tidak melarang kemungkaran yang mereka lakukan. Di dalam tafsir kisahnya kayak gini. Yaitu apa? Disebutkan pada waktu ngasih nasihat hari ini, besoknya nggak menunjukkan sikapnya nggak suka, tapi masih duduk bareng. Karena istilah kita, ya, menahan kemungkaran dengan hati itu, kalau kita sudah benci, langsung nggak kita duduk bareng ngobrol? Yang enggak. Kalau sudah namanya benci, tunjukkan kita nggak senang sama perilakunya, bukan sama orangnya, sama perilakunya. Ketika seseorang itu kembali kepada perkara hak, kita akan menunjukkan kalau kita senang sama dia. Jelas, yang kita benci bukan orangnya, tapi perilakunya. Karena pada prakteknya lain antara kebencian sama orang sama perilaku. Jelas ya. Kalau kebencian sama orang, hatta orang itu baik, orang itu taat, kita masih benci kan? Karena benci sama orang. Tapi kalau perilaku, ketika mereka berbuat keburukan, bencinya kita di sini. Menunjukkan rasa benci dengan apa? Kita mau sama mereka, karena menunjukkan apa yang Allah benci kita itu. Ya, tapi begitu mereka taat, kita pun senang dan mendukung mereka. Ini yang namanya membenci apa yang Allah benci, menyukai apa yang Allah cintai. Saling mencintai karena Allah dan berpisah pun karena Allah Azza wa Jalla. Ya. Ma'asyiral mu'minin rahimani wa rahim. Perkara yang berikutnya adalah disebutkan oleh Al-Imam Auza'i. Ya. Dikatakan dari Hasan Ibn Atiyah, Rasulullah Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, ya, saya harus syirar ummati ala khiyariha. Nanti di akhir orang-orang yang buruk dari umatku itu akan mengungguli, akan nampak terang-terangan di halayak daripada orang-orang yang baik. Ya, orang yang buruk akan dominasi daripada orang-orang yang baik. Kapan itu?
hatta yastakhiffal mu'minu fihim kama yastakhiffil munafiquna final yawm. Kata mereka, sampai orang mukmin akan sembunyi di saat itu seperti orang munafik sembunyi di zaman Rasulullah. Orang munafik waktu itu menampakkan diri enggak? Kalau dirinya munafik. Zaman sekarang orang mukmin menampakkan diri enggak? Orang yang baik nampakin diri enggak? Orang yang baik kalau mau ngelakuin kebaikan itu malu. Di sekarang kayak orang munafik dulu, dengan kemunafikannya mereka nggak menampakkan diri. Yaitu sekarang. Karena sekarang yang dominasi orang yang jahat atau orang yang taat. Persis. Ya sudah, dibalik sama Allah saja. Jadi bahkan di saat sekarang tuh ikhwan, saking mengerikannya sampai orang yang jujur dianggap khianat dan orang yang khianat dipercaya. Betul nggak? Dikatakan yu'tamanul kha'in wa yukhawwanul amin. Dalam hadis Rasulullah disebutkan yu'tamanul kha'in, orang yang khianat dipercaya dan orang yang jujur dianggap khianat. Sekarang kalau kita muamalah sama orang baru, yang kita pasang suudon dulu apa husnudon dulu? Suudon. Kenapa? Karena kita krisis orang baru. Yang kita pasang ini orang kayaknya omongannya manis jangan haram. Subhanallah. Jadi kalau jadi orang baik zaman sekarang, bukan susah lagi, ujiannya berat, dicurigai terus. Subhanallah. Padahal niat kita baik. Jadi kalau istilahnya nolong karena Allah, orang mulai antipati, mengatakan maunya apa antum sekarang? Habis nolong digituin ya. Nah, karena Allah hampir bisa dikatakan jangan sampai orang mengatakan zaman ini nggak ada makan siang yang gratis katanya. Iya bang? Iya. Jadi lillahnya itu dicurigai kayak pada umumnya orang. Alias ada udang di balik batu, ditodong lagi di awal. Antum baik sama anak tujuannya apa? Silakan fadil ngomong. Padahal ya Allah, anak ini karena Allah. Enggak, jangan harap. Subhanallah. Jadi inilah kondisi kenapa? Karena orang yang buruk di saat ini mendominasi. Akhirnya yang mukminnya tersembunyi dan tidak menampakkan diri sekali. Sallallahu alaihi wasallam. Kenapa ini bisa terjadi? Rasulullah SAW sudah menjelaskan kondisi yang seperti ini. Kata Rasulullah SAW, ya, dijelaskan dalam hadis dari Abdurrahman, ya, dikatakan bahwasanya dia mendengar di sana, bahwasanya dia mendengar Nabi SAW mengatakan ba'da al-Islam ghariban, ya, thumma ya'udu ghariban kama bada fatuba lil ghuraba. Ini yang disebut, dikatakan Islam itu dimulai dari keterasingan. Jadi manusia dulu Rasulullah mulai nyebarin Islam, ya, ketika mereka nyembah banyak berhala. Pada dasarnya kebayang nggak? Orang-orang dulu kafir Quraisy itu intinya nyembah Allah. Bahkan kalau mereka tulis perjanjian itu mulai dengan kata-kata Bismillah. Bayangin boikot Rasulullah SAW pakai kata-kata di Ka'bah itu Bismillah dengan nama Allah. Nah berhalanya buat apa? Berhala ini cuma perantara toh. Karena mereka meyakini berhala ini orang soleh yang bisa menyampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Kemudian orang solehnya disuruh ngapus, ya, kemudian disuruh minta langsung sama Allah. Nggak pede mereka, nggak mampu. Kata orang sekarang kalau kita bilang, ya, ketemu jenderal aja pakai ajudan, nggak bisa langsung. Masa dengan yang pencipta juga kayak gitu? Subhanallah ya. Jadi itu orientasi yang kemudian jadi asing di saat itu. Nah, kemudian nanti akan kembali asing seperti dimulainya lagi ketika di akhir zaman tanda-tanda kiamat. Maka beruntung orang-orang yang asing. Di saat kita melakukan sesuatu kayak orang yang kemudian, ya, baru nampak di muka bumi orang aneh lewat. Ya jangan kira. Maka di saat kita lagi
sedang melakukan apa? Berusaha untuk jujur karena Allah, maka kita dicurigai karena banyak orang yang khianat dan bohong. Jadi seakan-akan kita di umumnya orang berkhianat, kemudian kita jujur. Ya nasib kita seperti itu. Maka dikatakan ya Rasulullah, beruntung orang-orang yang dianggap asing, karena mereka itu adalah orang-orang yang taat sama Allah, bakal dianggap asing. Karena banyak para pengkhianat, banyak orang yang curang di sana. Bahkan ya dikatakan oleh Abdullah bin Mas'ud, Rasulullah pernah menjelaskan alaikum ma'al jamaah, hendaklah kalian bersama jamaah. Nah, jamaah ini bukan kelompok yang baik, jangan salah. Abdullah bin Mas'ud menjelaskan kata jamaah itu ya, dinukil perkataannya ini di dalam Tarikh Dimyq yang ditulis oleh Ibnu Asakir ya. Istilah jamaah adalah ma wafaqal haq wa in kana wahid, seseorang yang sesuai dengan yang hak di jalan Allah Azza wa Jalla walaupun satu orang, itu disebut dengan jamaah. Artinya kalau kita sendiri benar di lautan orang yang buruk, maka tetap kita disebut dengan jamaah. Pertanyaannya, pada waktu Nabi Ibrahim mendakwahi kota Babil, yang beriman kayak Nabi Ibrahim berapa orang? Gak ada. Nabi Ibrahim sendiri tahu. Bayangin, Nabi Ibrahim berada di lautan manusia yang semuanya musyrik, dan Nabi Ibrahim sendiri tahu yang beriman sama Allah. Pada waktu Nabi Ibrahim mau dibakar, di sebuah riwayat Imam Ibnu Katsir menceritakan nenek tua renta ya, jalannya gemeteran, yang nggak pernah keluar rumah mengatakan apa? Saya akan membela Tuhanku, bawa kayu bakar. Buat ngapain? Ngumpulin buat bakar Nabi Ibrahim. Jadi istilah kita, satu kota, satu negeri itu semuanya kumpul kayu bakar. Orang tua, laki-laki yang nggak pernah keluar rumah pun keluar. Ngapain? Mau bakar musuhnya Tuhan. Ya. Jadi Nabi Ibrahim sendirian dikeroyok banyak orang. Kemudian sampai dikatakan waktu itu, saking besarnya api, terbesar dalam sejarah. Ya, saking besarnya api sampai Nabi Ibrahim harus dilempar pakai ketapel. Karena nggak mungkin kemudian cemplungin gitu aja. Orang dekat itu sudah panasnya luar biasa, dahsyat dan dinginnya. Karena sampai dikatakan dalam sebuah riwayat bahwa kalau burung terbang di atas, burung itu terbangnya tinggi. Kalau terbang di atas itu kena panas jatuh lagi. Saking tinggi dan besarnya api yang dikumpulkan sama mereka, kayu bakar. Itu Nabi Ibrahim harus pakai ketapel, dalam posisi pakainya Nabi Ibrahim dilepas. Mereka mengadabnya, kalau kita bilang nyiksanya pakai logika. Dia mikirnya apa? Masuk belum kena api, kulitnya langsung, nggak pakai kebakar pakaiannya, tapi langsung kena kulit. Kebayang? Ditakuti dengan cara seperti ini. Kemudian Nabi Ibrahim mengatakan, aku akan bertemu dengan Tuhanku. Maksudnya apa? Kalau sudah meninggal, Allah berangkat, dan Allah SWT yang akan melindungi. Subhanallah, datang disebutkan ya, dan tafsir Ibnu Katsir, datang malaikat Jibril kemudian apa? Memberikan bantuan dengan mengatakan, apa engkau butuh bantuan? Nabi Ibrahim masih bisa ngomong, kalau sama dirimu enggak butuh, tapi kalau sama Allah iya. Karena keyakinan tauhidnya yang luar biasa dahsyat. Ini malaikat sama saya sama-sama makhluknya. Ya, malaikat nggak bisa nolong kalau Allah nggak berkehendak. Bayangin, akal sehatnya berjalan dengan baik di saat ya musibah di depan mata kita bicara kematian. Tetapi saking tenangnya, karena Allah yang memberikan pertolongan, Nabi Ibrahim masih bisa mengatakan seperti itu. Maka ketika sudah, ini apa? Dilempar, Nabi Ibrahim mengatakan hasbiyallah wa ni'mal wakil. Apa yang terjadi? Allah buat di dalam sejarah kejadian yang mustahil. Artinya fitrah dirubah sama Allah. Api itu panas, tapi pada waktu itu apinya jadi dingin. Ya, bukan fitrahnya. Jadi terjadinya perubahan fitrah. Allah menunjukkan tentang kebenaran bahwa ini benar-benar utusan Nabi. Makanya para ulama menjelaskan pengertian mukjizat adalah sesuatu ya, hal yang kemudian sampai merubah fitrah untuk menunjukkan bahwa utusan itu adalah benar-benar utusan.
Sekarang pertanyaannya, bisa nggak kayu dicampur bahan kimia jadi ular? Nggak bakal ketemuan. Tapi Allah jadikan seperti itu di zaman Nabi Musa. Ya, makanya para penyihir Nabi Musa, para penyihir Fir'aun, kenapa mereka beriman sama Nabi Musa? Karena mereka para penyihir sadar kalau mereka nyihir mata orang yang melihat, seakan-akan ya talinya bisa jadi ular. Yang disihir matanya. Tapi begitu Nabi Musa melepaskan tongkatnya, kemudian jadi ular beneran, mereka sadar ini bukan sihir, inilah kenyataan. Maka kemudian mereka benar, karena apa? Di luar fitrah alam sebenarnya. Maka mereka pun beriman, ini bukan sihir, ini hak. Berimanlah mereka kepada Allah Azza wa Jalla. Jelas sama. Nabi Ibrahim ketika dilemparkan ke api, Nabi Ibrahim mengatakan itu dan jadilah dingin dan luar biasa. Subhanallah ya. Bahkan sampai dikatakan Nabi Ibrahim dalam api itu dengan tenang merasakan taman, sebenarnya taman surga. Subhanallah. Dan ini yang kemudian disebutkan oleh Imam Ibnu Katsir. Jelas kami sini. Kemudian sebagian ulama salaf terdahulu disebutkan dalam kitab Madarijus Salikin, disebutkan alaika bitariqil haq, hendaklah engkau menempuh jalan kebenaran. Kenapa? Wala tastauhish liqillatis salikin. Ya, janganlah engkau berkecil hati dengan sedikitnya orang yang berjalan di jalan kebenaran. Karena nantinya ya, hati-hati wa iyyaka wa tariqil batil. Hati-hati dengan jalan kebatilan. Kenapa? Wala taghtar, jangan ketipu bikathratil halikin, dengan banyaknya orang yang binasa. Pertanyaannya, yang taat sama yang maksiat itu banyak mana? Sudah jelas, ya kan? Maka kayak orang yang sekarang pertanyaannya, yang sholat dari sekian banyak kaum muslimin 5 waktu berapa banyak, berapa persennya? Jelas. Yang sholat ke masjid dari sekian banyak kaum muslimin lebih berapa persennya? Itu lebih parah lagi. Ini menunjukkan artinya di saat orang-orang istiqomah mereka adalah bukan minoritas lagi, minoritas yang sangat sedikit. Ya, maka jangan ketipu sama banyaknya orang. Karena dulu ya, mereka orang-orang yang membangkang itu mengatakan bahwa kami mengikuti nenek moyang kami. Akhirnya mereka pun, karena agama ini nggak bisa ngikutin atas, yang ada adalah ngikutin aturan. Ketika aturan itu ya, yang kita pahami secara jelas ya, apa yang Allah katakan dan Rasulnya bertentangan dengan manusia pada umumnya, maka yang dikedepankan adalah perintah Allah dan Rasulnya. Itu secara jelas ya. Kemudian ya ikhwah, yang berikutnya adalah orang nggak mau ngasih nasihat, nggak mau ngasih peringatan gara-gara mencari ridho manusia. Pertanyaannya, ada orang ahli maksiat, kemudian di saat itu dia nggak maksiat saat itu, kemudian melihat di depannya maksiat, kira-kira apa yang dia harus dilakukan? Diam. Contoh, dia peminum khamr, jelas ya. Kemudian di saat itu dia nggak minum, ada orang yang minum di depannya, apa yang harus dilakukan? Ikut. Nggak minum, nggak mau minum dia, masa subhanallah harus dilakukan ikut minum lah. Mencegah. Hatta dia tukang maksiat, kalau waktu itu dia nggak melakukan, ya, secara jelas di depannya melakukan, dia harus mencegah. Karena kenapa? Loh, Ustaz kalau lagi maksiat orang mencegah, ya selesai sudah. Orang dikuasai sama hawa nafsu itu berat. Tapi kalau tadi dia nggak maksiat, ya, kemudian di depannya di kemaksiatan, dia harus mencegah. Walaupun dia dikatakan jangan munafik, itu juga ngelakuin, tetap punya kewajiban untuk negur. Nah, kita nggak bisa negur gara-gara apa? Cari ridho manusia. Nah,
pertanyaannya, bagaimana efek mencari ridho manusia? Rasulullah SAW menjelaskan dalam hadisnya, ya, dan yang diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha ketika menasihati Muawiyah ibn Abi Sufyan. Waktu itu Muawiyah minta nasihat kepada Aisyah. Aku mendengar Rasulullah SAW mengatakan, hadis ini diriwayatkan Imam Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan disahihkan oleh Imam Albani. Dikatakan, man iltamasa ridwan nas bisa khatillah kafahullah ma'unatan nas. Wa man iltamasa ridallah man iltamasa ridallah bisa khatil nas kafahullah ma'unatan nas. Ya, wa man iltamasa ridwan nas bisa khatillah wa kalahullah ilan nas. Dikatakan barang siapa yang mencari ridho Allah sampai manusia benci. Kita kalau kita aku, ya, contoh lagi kumpul, ya, asik, tiba-tiba ada kita tinggalin tuh sholat berangkat, kata mereka, wah nggak seru nih merusak acara. Akhirnya namanya ikut buyar, ya, maka di saat itu Allah akan cukupkan dia dari kezaliman manusia sekitar. Ada dua efek nanti. Ya. Kemudian dikatakan barang siapa yang mencari ridho manusia sampai Allah murka, maka Allah membuat dia digantungkan nasibnya pada manusia. Ya ikhwah, istilah digantungkan disebut di dalam perkara kitab Tuhfatul Ahwadi adalah Allah akan menjadikan manusia menguasai dirinya sampai dolimin dia, sampai nyakitin dia, dan Allah biarin. Berarti apa? Orang itu bakal nilai kita, dan kita takut penilaian orang, bahkan yang kita takutin dolimin kita, dan Allah biarin kita aja. Gara-gara apa? Cari itu orang. Sebaliknya, barang siapa yang cari ridho Allah sampai manusia, ya, nggak senang sama dia, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan dia dilindungi dari kezaliman manusia. Bahkan di riwayat yang lain, di riwayat Ibnu Hibban, lafadz Ibnu Hibban mengatakan apa? Man iltamasa ridho Allah, barang siapa yang mencari ridho Allah sampai manusia benci, ya, ardallahu anhu nas, Allah buat sekitarnya ridho sama dia. Ya. Yang benci kan berapa orang? Sedikit kan? Tapi yang cinta sama kita banyak. Sebaliknya, manilta masaridan nas bisawfatillah, barang siapa yang mencari ridho manusia sampai Allah benci, ya, maka sakhitallahu alaihi wa askhata alaihi nas, Allah akan benci sama dia, ya, dan manusia sekitarnya akan benci sama dia. Padahal sebagian orang yang dicari ridhonya senang sama dia, tapi kebanyakan yang lainnya nggak suka sama dia. Ini Allah buat gara-gara kita cari ridho manusia. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan merupakan perkara yang wajib diketahui, dan menurut akal manusia, menurut agama secara jelas kita tidak diperbolehkan untuk mencari ridho manusia. Dua alasan besar kata Syekhul Islam Taimiyah. Alasan yang pertama, ridho manusia sebagaimana dikatakan oleh Imam Syafi'i sesuatu yang mustahil buat dicari, mustahil. Pertanyaannya, ya, orang yang dolim itu ada yang suka nggak? Ada yang senang nggak? Ada, jangan salah. Seburuk-buruknya orang ada simpatisnya, ada. Orang yang taat tuh ada yang benci nggak? Ada. Rasulullah itu banyak orang yang nggak senang juga. Iya kan nggak? Orang-orang Quraisy itu ya. Ya. Tapi pada kondisinya di sini berarti apa? Keridhaan manusia sesuatu hal yang mustahil buat dicari. Kita nggak bisa buat semua orang suka sama kita, mustahil. Ya, kadang-kadang pemimpin sekalipun, orang yang dihormatin sekalipun, di depannya orang menghormati, di belakangnya dihibain habis. Ya enggak? Ya. Kemudian yang kedua, sesungguhnya kita diperintahkan oleh Allah untuk mencari ridho Allah dan Rasul. Sebagaimana Allah katakan yang pertama, ya, di dalam surat At-Taubah ayat 62, mengatakan wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurdu'a wallahu wa rasuluhu ahaqqu ayyurduh. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, Allah dan Rasulnya lebih berhak untuk mereka mencari ridhonya.
Satu. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 175. Kata Allah, "Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin." Janganlah kalian takut sama mereka dan takutlah kepadaku kalau kalian orang-orang mukmin yang sebenarnya. Kemudian Allah mengatakan juga dalam surat Al-Maidah 44, "Fala takhshawun nasa wakhshawni." Janganlah kalian takut sama manusia, takutlah kalian kepadaku. Kemudian Allah mengatakan fa iyaya farhabun. Kata Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Nahl ayat 51. Nah, hanya kepadaku lah kalian takut. Ya, hanya takutlah kalian hanya kepadaku. Kemudian wa iyaya fattaqun. Ya. Dan Allah mengatakan hanya kepadamu kepada kalian takut, bertakwa. Dari semua ini maka hendaklah kita takut kepada Allah Azza wa Jalla. Karena apa? Hendaklah kita bertakwa kepada Allah. Maka janganlah kita mendolimi mereka baik dengan hati kita maupun dengan anggota kita. Tapi hendaknya kita menunaikan hak-hak mereka dengan hati kita maupun anggota tubuh kita. Maka pada dasarnya semua ini ikhwah, ya, barang siapa yang mencari ridho Allah meskipun kemarahan manusia, maka Allah akan ridho kepadanya dan akan membuat mereka yang marah tadi ridho sama dia. Karena sesungguhnya hati anak Adam di antara jari jemari Allah Azza wa Jalla. Penutupnya ya, saya kasih contoh kasusnya Sa'ad ibn Malik ibn Abi Waqqas. Coba, yang berhak untuk kita berbakti dari manusia siapa? Ibu. Selesai. Kasusnya di ibunya. Pada waktu itu dikisahkan ketika Sa'ad ibn Malik ibn Abi Waqqas, ya, di dalam tafsir Ibnu Katsir surat Luqman ayat 15, ya, dikisahkan ketika mencari ridho orang tua, ya, ketika orang tuamu berusaha untuk supaya engkau berbuat syirik kepada Allah saja, maka Allah perintahkan untuk bahwa janganlah engkau taati keduanya, ya, dan kemudian berusaha bermuamalah dengan keduanya dengan ma'ruf. Ya, prakteknya saat Ibn Malik pada waktu itu ibunya mengatakan, nah, balik ke agama. Kata saat Ibn Malik Ibn Abi Waqqas mengatakan, saya nggak mau balik. Diulangi lagi, nah, balik ke agama. Kata dia, saya nggak mau balik. Kalau engkau nggak mau balik, ibu nggak bakal mau makan dan minum. Ini lagi ngomong, lagi sedang nyuapin. Akhirnya perkataan ibunya dibuktiin benar-benar. Ibunya menunjukkan kepada anaknya, kalau engkau nggak mau balik berarti engkau mau bunuh. Istilahnya kayak gitu. Ibunya nggak makan nggak minum beneran 3 hari. Sedangkan saat Ibn Malik dalam posisi siap nyuapin ibunya dan lain, tetap 3 hari nggak makan, 3 hari. Kebayang nggak? Kalau masih nggak mau makan, masih minum tok badan lain, ini nggak makan nggak minum, ya, full sampai lemas benar-benar. Saat Ibn Malik Waqqas berpegangan Allah yang tahu. Subhanallah, dalam posisi seperti itu di akhir hari ketiganya dia ngomong sama ibunya, Bu, kalau seandainya ibu itu dikasih sama Allah 100 nyawa, kemudian lepas di hadapanku, ngomongnya pelan, bukan bentar, lepas di hadapanku satu nyawa, aku nggak bakal balik ke agamaku yang dulu. Subhanallah, apa yang terjadi? Ibunya ngalah dan mau makan. Selesai. Jelaskan omongannya. Kalau ibu jangankan 100 nyawa, lepas satu nyawa sampai tinggal 1, lepas juga aku nggak bakal mau murtad. Subhanallah, melihat pendirian anaknya yang kayak gitu, ibunya sudah nyerah. Karena saat Ibn Malik cuma yakin satu hal, yang pegang hati manusia itu cuma Allah. Jadi kalau kita berada di jalan ketaatan kepada Allah, maka Allah buat sekitar kita yang awalnya benci akan berubah total. Karena hidayah cuma milik Allah, bukan kita yang membuat mereka bisa berubah. Mudah-mudahan ini jadi
nasihat besar bagi kita. Amin. Mudah-mudahan ini bisa menambah keimanan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Mudah-mudahan Allah jaga diri kita dan keluarga kita dari kemunafikan, dari sifat-sifat buruk, serta mudah-mudahan Allah berikan kita semua istiqomah dalam ketaatan dan jauhi larangannya, serta mudah-mudahan Allah tutupi kita semua dengan husnul khatimah. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. FF Oppo.